Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Vita Refbian tentunya. Dan kali ini aku akan berbagi tips bagaimana membersihkan kerak-kerak membandel pada perabot dapur dan kamar mandi. Dan ini juga aman loh untuk produk elektronik. So, apa aja bahannya dan bagaimana hasilnya? Jangan di skip sampai habis. Dan tentunya yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share pastinya ya, karena subscribe itu gratis. Happy watching. Oke teman-teman, yang seperti tadi aku bilang, aku akan memberikan tips bagaimana cara untuk menghilangkan kerak-kerak membandel pada alat dapur dan kamar mandi. Dan bahan ini juga aman loh untuk barang elektronik. Nah, kalian juga udah pasti tahu ya, ini yang aku butuhin cuma dua macam aja bahannya, yaitu vanis dan citron. Ini gampang banget didapat ya, karena ada di sekitar kita. Cuma modal sekitar 23.000 aja nih, kalian udah bisa bersihin semua bagian dapur dan kamar mandi yang berkerak. Nah teman-teman, ini aku langsung campurin aja ya. Yang aku butuhin vanis yang berwarna ukuran 425 ml. Ini pas satu botol yang aku pakai. Ditambah citronnya satu bungkus. Langsung dikocok aja, jadi nggak perlu ditambahin air lagi sampai agak berbusa gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ke pembersihan pertama. Ini aku mau bersihin list pintu kamar mandi ya, yang teman-teman bisa lihat. Ini udah mulai menghitam nih, termasuk kabelnya juga. Karena beberapa bulan ini memang aku sengaja nggak bersihin ya, karena berniat memang untuk membuat konten ini gitu. Jadi aku sengaja nggak aku bersihin. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, udah mulai menghitam. Nah, ini aku langsung aja semprotin ya ke seluruh list pintu kamar mandinya, termasuk kabelnya juga. Jadi dia aman kok teman-teman, nggak menimbulkan setrum gitu ya. Jadi aku semprotin aja nih, tuh kabelnya juga udah mulai hitam kan ya. Nah, ini kalau teman-teman perculinya nggak perlu digosok juga udah rontok nih hitam-hitamnya. Cuma biar lebih maksimal aja, aku gosok lagi dengan serabut cuci piring. Nah, ini noda semen nih teman-teman, jadi cipratan semen juga bisa hilang pakai dua bahan ini. Dan teman-teman nggak perlu pakai tenaga ya untuk membersihkannya, cukup dipoles-poles aja nih, udah rontok semua kotorannya. Setelah dipoles-poles, ini dia hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, kabelnya juga udah ikutan bersih ya. Ini bener-bener rontok sendiri sebenarnya teman-teman, tapi karena kita pengennya lebih bersih, jadi kita gosok-gosok sedikit lagi dan seperti ini hasilnya. Lanjut lagi, ini aku mau bersihin tatakan pintu kamar mandi. Kebenaran juga udah kotor, jadi langsung aja aku bersihin. Dan alat yang aku gunain sikat gigi ya, yang udah bekas, biar lebih gampang untuk bersihinnya. Lanjut lagi, aku mau bersihin bak mandi. Bak mandiku udah mulai berkerak banget nih teman-teman. Emang aku sengaja juga ya nggak aku bersihin berapa bulan ini, karena aku sudah berniat buat konten. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu kotor, cuma air di sini memang menimbulkan kerak kalau kita tidak rutin untuk membersihkannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kerak putih gitu ya, teman-teman. Cukup disikat-sikat, akhirnya bak aku bersih lagi, teman-teman. Dan memang airku ini di sini memang kurang bagus ya. Jadi kalau kita nggak rutin untuk bersihinnya, perabot kita bisa berkerak seperti ini nih teman-teman. Dan bersihinnya pun nggak cukup hanya dielap atau disikat aja, harus butuh cairan khusus ya untuk menghilangkan kerak ini.
Lanjut lagi, ini bagian mesin air aku ya, adanya di bawah wastafel. Dan bagian ini rentan berkarat teman-teman, karena mesin air aku kebenaran udah mulai bocor. Jadi dia netes ke besinya dan akhirnya keramik aku juga ikutan berkarat. Jujur ini karatnya udah termasuk tebel ya, karena udah berapa bulan juga aku nggak bersihin. Dan aku pengen coba dengan bahan ini apakah bisa untuk menghilangkan kerak dan karatnya. Dan ternyata bisa ya teman-teman, lumayan lah, walaupun nggak bersih total tapi setidaknya karatnya berkurang. Dan aku senang banget karena kelihatannya lebih bersih dan lebih terang di bagian ini. Lanjut lagi, sekarang aku mau bersihin Magicom Legend aku. Kenapa Legend? Karena usianya udah lebih dari 10 tahun nih teman-teman, percaya nggak? Tapi alhamdulillah dari awal beli aku nggak pernah yang namanya ngerasain Magicom ini tuh rusak atau ngadat-ngadat gitu. Cuma memang aku nggak pernah bersihin bagian luarnya karena aku bingung dan takut juga ya, takut kalau aku pakai bahan-bahan yang untuk menghilangkan kerak, takutnya kesetrum atau uapnya jadi tembus ke dalam gitu. Makanya aku nggak bersihin bagian luar, tapi kalau untuk bagian dalam aku selalu lap tiap pagi. Jadi setiap nasinya aku keluarin, tempat nasinya, terus atasnya aku lap-lap semua. Dan ini dia hasilnya. Magicom aku terlihat seperti baru lagi. Dan uap bau dari si vanis dan citron ini nggak sampai tembus ke dalamnya, jadi aman untuk masak nasi lagi. Selanjutnya aku mau bersihin dispenser beras aku. Nah, kenapa sampai kotor kayak gini ya teman-teman? Karena memang aku nggak pakai sebenarnya. Jadi fungsinya cuma untuk tatakan dispenser galon. Dan selama berapa tahun ini memang aku nggak buka-buka, jadi baru tahu kalau dalamnya tuh penampakannya seperti ini. Karena aku mau buat konten, jadi ya udah sekalian aja aku bersihin walaupun cuma untuk pajangan aja. Next, aku mau bersihin list pintu kulkas nih ya teman-teman, dan kalian juga pasti tahu ya bahannya ini dari semacam karet gitu. Kalau kita lap cuma pakai lap basah juga nggak mungkin hilang ya kerak hitamnya. Jadi aku coba semprotin ya dengan vanis dan citron ini, dan alhamdulillah ampuh, kerak hitamnya langsung hilang bersih total. Akhirnya selesai juga kontenku kali ini, semoga bermanfaat dan aku berharap kalian bisa mencobanya di rumah karena
bahannya aku yakin minim budget ya. Kalau kalian merasa kebanyakan vanishnya untuk ukuran pouch ini, kalian bisa coba dulu dengan ukuran sachet ya. Dan untuk citrunnya cukup setengah aja. By the way, saran dari aku sebaiknya kalian pakai sarung tangan ya, entah sarung tangan karet atau kalau tidak ada bisa pakai plastik aja untuk menghindari alergi di kulit kalian. Karena kita nggak tahu kan setiap kulit orang berbeda-beda. Tapi di aku alhamdulillah aman aja. Aku ucapkan banyak terima kasih yang udah nonton kontenku ini sampai habis dan gak pernah lupa untuk selalu mengingatkan agar ditekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar kalian selalu dapat notif dari konten terbaru aku. Sampai ketemu lagi di konten aku berikutnya. Wassalamualaikum.